teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan Instagram untuk penjualan, untuk meningkatkan penjualan kita di media sosial. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai kelebihan dulu ya teman-teman. Kelebihan apa sih kelebihan Instagram untuk jualan? Nah, di kelebihan ini nanti ada beberapa teman-teman yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada visual yang menarik karena memang seperti penjelasan kemarin bahwa Instagram ini memang menonjolkan secara visualnya teman-teman. Yaitu sebagai platform berbasis visual, Instagram ini memungkinkan bisnis untuk menampilkan produk mereka dengan cara yang menarik dan menginspirasi. Jadi teman-teman fokusnya pada Instagram ini menampilkan visual. Jadi memang visualnya memang dibuat semenarik mungkin. Itulah kelebihan Instagram untuk jualan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada interaksi langsung dengan pelanggan. Jadi teman-teman untuk kelebihannya ini seperti nih interaksi langsungnya seperti apa komentar. Teman-teman bisa langsung membalas di kolom komentar di postingan-postingan teman-teman yang sudah teman-teman buat begitu ya. Nanti bisa dibalas langsung di kolom komentar. Nah, selain itu untuk interaksi langsungnya yaitu ada direct message. Jadi teman-teman bisa langsung nih ketika ada yang kira-kira tertarik, kira-kira ada konsumen yang potensial, teman-teman bisa direct message atau DM atau memberikan pesan secara langsung begitu. Nah, untuk yang selanjutnya untuk interaksi ini bisa menggunakan live video yang memungkinkan untuk kita berinteraksi langsung dengan pelanggan yang potensial. Gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan live video untuk menunjukkan jualan teman-teman, untuk meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan dari konsumen, begitu ya, ataupun pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah selain kelebihan kedua tadi, ada yang selanjutnya yaitu brand storytelling. Apa itu? Jadi teman-teman bisa menggunakan Instagram Story dan menggunakan IGTV, yaitu menggunakan memberi kesempatan kepada kita untuk menceritakan cerita brand kita yang kita miliki secara lebih mendalam agar menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan atau audiens yang kita miliki seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah pemasaran influencer. Jadi teman-teman bisa bekerja sama dengan influencer yang relevan dengan produk-produk yang kita jual gitu agar membantu memperluas jangkauan audiensnya, jangkauan pelanggannya dan meningkatkan kesadaran merek. Jadi kita misalnya punya merek brand A begitu ya. Kita bisa kerjasama dengan beberapa influencer yang memang menurut kita sesuai dengan citra atau merek yang kita bangun begitu agar memperluas audiens kita. Nah, selain itu juga untuk kelebihannya yaitu di Instagram ini bisa menyediakan analitik. Nah, fitur analitik ini biasanya di profil bisnis gitu ya menyediakan wawasan tentang kinerja dari postingan kita. Misal kita membuat postingan A gitu ya teman-teman. Kita bisa melihat analitiknya. Kita bisa melihat oh seberapa besar nih jangkauannya misal. Seberapa banyak nih yang dihasilkan dari konten itu. Misal dari pengikutnya dari mana saja atau mungkin interaksinya seperti apa gitu ya. Nah, dari situ kita bisa merencanakan strategi pemasaran yang efektif, teman-teman. Misal nih postingan A, ternyata nih apa ya, pelanggan kita ternyata suka di bidang konten-konten seperti A gitu. Jadi teman-teman bisa nih, untuk kedepannya berarti untuk strategi pemasarannya bisa menggunakan A gitu. Atau mungkin teman-teman posting gitu ya, terus di analitiknya, di analisisnya tuh ternyata, oh ternyata ketika posting B begitu ya, ternyata kurang diminati para pelanggan. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi dan kedepannya mungkin tidak menggunakan konten tersebut gitu ya.
Nah, selanjutnya untuk kelebihannya itu ada Instagram sebagai Instagram shopping, teman-teman. Jadi di Instagram ini sekarang diluncurkan fitur shopping. Jadi teman-teman para pebisnis online gitu ya bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, untuk bisa menandai produk teman-teman nanti di dalam postingan kita gitu. Jadi teman-teman ketika bikin nih sudah membuat apa namanya katalog di Instagram, teman-teman ketika nanti posting bisa menandai gitu ya untuk oh ini loh produknya, fotonya ini, untuk produknya ini di tag gitu juga bisa. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan Instagram untuk penjualan kita, untuk promosi kita. Nah, untuk kekurangannya tuh ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah kompetisinya yang tinggi gitu. Jadi memang karena memang sekarang dunia bisnis, dunia digital gitu ya. Untuk Instagram itu sendiri banyak sekali teman-teman yang sudah menggunakan Instagram ini untuk bisnis mereka. Jadi saingannya tuh sangat banyak begitu. Jadi teman-teman benar-benar harus bisa membuat jati diri teman-teman atau mungkin brand awareness teman-teman diperkuat lagi. Oh, ini brand saya loh, ini loh citra merek saya seperti ini begitu. Nah, yang selanjutnya adalah algoritma feed yang tidak konsisten. Jadi postingan bisnis ini tidak selalu menampilkan semua pengikut karena algoritma gitu. Jadi terkadang memang algoritma dari Instagram ini kurang begitu konsisten, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk kekurangannya yaitu adalah keterbatasan link, teman-teman. Jadi ketika kita bikin Instagram, kita memberikan link dalam bio kita, biasanya kan ada batasan ya, teman-teman, untuk menyertakan link. Jadi kita bisa menggunakan pihak ketiga. Nanti teman-teman bisa di situ menyatukan beberapa link ya di pihak ketiga. Nanti untuk link pihak ketiga nanti bisa disematkan di profil dari Instagram bisnis kita. Jadi teman-teman sangat membantu sekali. Misal nih ada yang berkunjung di Instagram kita, bisa lihat profil kita, bisa klik linknya. Nanti di dalam linknya ada beberapa link yang bisa customer nanti klik begitu. Misal nih ada fanspage-nya, ada link YouTube-nya, misal ada marketplace-nya, jadi teman-teman bisa menyantumkan di situ. Nah, itu makanya kenapa sih jadi kekurangan? Karena memang tidak bisa menyediakan atau memberikan secara langsung linknya itu di dalam bio pertama. Gitu. Jadi kita berpihak ketiga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan dari Instagram untuk jualan kita adalah ketergantungan pada visual. Karena memang dari Instagram itu sendiri kan memang apa ya, memberikan atau memunculkan ya, karena memang citra mereknya adalah lebih ke foto. Jadi memang untuk cocok, walaupun cocok untuk visual, produk layan ini bisa dipresentasikan dalam format foto atau video yang mungkin mengalami keterbatasan. Jadi ketika teman-teman fotonya kurang menarik, ketika diposting di Instagram itu akan kalah sama yang lain. Makanya di Instagram ini sangat memperhatikan untuk konten secara visualnya, secara look-nya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kontennya tidak otentik. Jadi teman-teman untuk di Instagram itu sendiri jadi jangan terlalu diedit gitu ya teman-teman. Karena akan merusak citra merek kita atau mempengaruhi persepsi diri pelanggan. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa menggunakan foto yang dari brand teman-teman sendiri. Misal bisa foto sendiri menggunakan kamera yang bagus gitu ya teman-teman. Jangan diedit yang macam-macam begitu karena itu akan mempengaruhi kontennya, yaitu kontennya tidak otentik. Jadi itu teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan dari Instagram.